yang notabene sampai hari ini masih 50% import. Sehingga nanti pemerintah di samping insentif yang diberikan dalam bentuk tax insentif ini juga dipikirkan juga supply demand-nya. Karena apa? Selama ini lemah sekali kita dalam pemerintah menjaga supply demand. Sehingga demand lokal ini tidak bisa disuplai 100% oleh produksi lokal. Banyak sekali import yang masuk sehingga utilitas kita itu masih under 70%. Nah, ini kalau bisa dinaikkan lagi, otomatis akan memberikan gairah calon investor baru untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi memang demand kita besar. Begitu, Mas. Menyikapi dengan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan begitu, ini akankah berdampak kalau kita bicara mengenai daya saing industri dalam negeri begitu, baik untuk pasar domestik maupun yang untuk kegiatan eksportasi misalnya ke luar negeri, Pak? Iya, cukup mempengaruhi sekali karena masalah tata waktu yang sudah kita rencanakan dari awal biasanya akan molor sehingga waktu yang terbuang ini menjadi kesempatan jadi kerugian yang ditimbulkan cukup lumayan karena kepercayaan calon buyer itu terhadap keseriusan kita dalam menyelesaikan atau memenuhi permintaan mereka menjadi terkendala, gitu, Mas. Baik, nah dengan beragam tantangan tadi yang sudah disampaikan Pak Fajar, Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana dengan upaya akhirnya kita tahu ada optimalisasi belanja insentif lagi akan diberikan oleh pemerintah yang rencananya mencapai 141 triliunan begitu di tahun 2026 mendatang. Apakah ini nanti akan bisa menjadi game changer juga untuk bisa memperbaiki tadi dari sisi ekosistem, tata kelola untuk sektor industri maupun dari sisi insentif yang diberikan juga nih, Mas Yusuf? Kalau kita bicara bantuan, terutama untuk para pelaku usaha maupun para pelaku usaha industri, ini tentu akan membantu karena tadi juga sudah disinggung bahwa insentif perpajakan ini kerap kali digunakan ya sebagai pemanis ya tanda kutip dalam melakukan atau mengundang investor ke dalam negeri. Jadi sebagai suatu paket kebijakan tentu kita harus apresiasi karena insentif ini dilanjutkan di tahun depan dan kalau secara nominal kita juga melihat peningkatan pertumbuhan dibandingkan kebijakan belanja insentif di tahun ini dan juga di tahun lalu. Nah, tapi sebenarnya kan isunya itu tidak hanya sekedar bagaimana peningkatannya, tetapi juga masalah di dalam pemanfaatan atau penggunaan dari insentif itu sendiri. Tadi saya kira sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Fajar, ada berbagai permasalahan, terutama tadi masalah koordinasi, kemudian juga kecepatan ya dalam menggunakan ataupun koordinasi antara pusat dan daerah itu yang kerap kali akhirnya menurunkan ya efektivitas ataupun optimalitas dari kebijakan insentif perpajakan ini. Nah, di tahun depan saya pikir ini kemudian perlu dilihat pemerintah secara lebih serius karena di saat yang bersamaan kan pemerintah punya target lain yang berkaitan dengan industri manufaktur. Jadi ketika ingin mendorong industri manufaktur, salah satu yang kemudian harus dibenahi adalah tadi masalah penggunaan insentif perpajakan dan hal-hal lain yang berkaitan juga dengan industri manufaktur itu sendiri. Baik, apakah nanti bisa seiring sejalan begitu pada saat kita menggelontorkan insentif bagi sektor manufaktur, tapi di satu sisi kita bisa segera dengan kecepatan yang tinggi juga membenahi beberapa tantangan yang sudah disampaikan Pak Fajar Budiono selaku pelaku industri ini ya terkait dengan industri plastik begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti Pak Fajar, Mas Yusuf, tapi kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data terkait dengan insentif perpajakan untuk sektor manufaktur. Kita akan cermati trennya dalam beberapa tahun ini seperti apa. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan cermati dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dan juga target RAPBN di tahun 2026 mendatang. Ini dia, trennya naik terus. Di tahun ini saja 137,2 triliun. Tahun depan diharapkan bisa menyentuh 141,7 triliun rupiah. Berikutnya, bagaimana dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB? Ini juga trennya naik
terus dari kuartal 2 2022 sampai dengan kuartal 2 2025 yang sudah mencapai 18,67% terhadap PDB. Berikutnya untuk pertumbuhan industri pengolahan, kita akan cermati juga pergerakannya dari tahun 2020. Ini memang mengalami tekanan sampai dengan tumbuhnya negatif karena ada COVID-19, tapi setelah itu melonjak sampai dengan 3,39%, tertinggi di tahun 2022 4,89%, namun kita lihat cenderung menurun untuk pertumbuhan industri pengolahan di tahun 2023 4,64%, 2024 4,43%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajar Budiono, Sekjen Inaplas, kemudian juga Mas Yusuf Reddy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Fajar, kemudian tadi ada insentif yang akan diberikan lagi oleh pemerintah di tahun 2026 dari APBN 141,7 triliun. Di samping ada beberapa tantangan tersendiri yang bisa dikatakan ya kendala klasik karena koordinasi, implementasi di lapangan khususnya di daerah. Nah, Pak Fajar, lantas bagaimana Anda melihat dengan tren di tahun 2025 paling tidak di semester kedua menjadi pijakan yang kuatkah nanti untuk menatap tahun 2026 dengan kucuran insentif lagi yang diberikan oleh pemerintah nih Pak Fajar? Jadi ini start yang bagus sekali Mas. Jadi kalau kita lihat PMI kita ini di bulan Juli sudah mulai naik Pak. Kalau di bulan Juni kemarin kan 46, sekian. Betul. Sekarang udah 49, sekian lah, udah hampir 50. Artinya start yang bagus, manakala nanti di sisa semester tahun ini belanja pemerintah juga masih yang di rata-rata masih di 50%-an, sehingga tinggal sisa 4 bulan. Ini mudah-mudahan momentum ini bisa menjadi kebangkitan kita kembali untuk terus memanfaatkan interest yang dikucurkan oleh pemerintah, sehingga investor baru mau datang lagi. Dan kalau kita lihat, Danantara punya banyak sekali program, khususnya di tempat kami itu ada, kalau tidak salah ada 6 refinery yang akan dibangun. Nah ini akan cukup membantu kita dalam pemenuhan bahan baku ke depannya. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan kan produk-produk petrokimia yang notabene sampai hari ini masih 50% import. Sehingga nanti pemerintah di samping insentif yang diberikan dalam bentuk tax insentif ini juga dipikirkan juga supply demand-nya. Karena apa? Selama ini lemah sekali kita dalam pemerintah menjaga supply demand. Sehingga demand lokal ini tidak bisa disuplai 100% oleh produksi lokal. Banyak sekali import yang masuk sehingga utilitas kita itu masih under 70%. Nah ini kalau bisa dinaikkan lagi, otomatis akan memberikan gairah calon investor baru untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi memang demand kita besar. Begitu Mas. Baik. Nah, lantas Mas Yusuf, kalau kita bicara mengenai insentif yang akan diberikan dari sisi perpajakan, adakah bentuk insentif yang mungkin lebih tepat sasaran atau memang ini sudah cukup ideal? Tinggal bagaimana lagi-lagi kita bicara mengenai implementasinya di lapangan sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh industri manufaktur dan tidak ada lagi mungkin perjalanan yang harus berliku nih dari anggaran yang sudah disampaikan dalam APBN untuk langsung ke dalam dunia usaha. Ya, jadi kalau kita bicara insentif pajak, sebenarnya turunannya itu banyak sekali. Artinya jenis dari insentifnya itu beragam. Ada yang sifatnya tax allowance, kemudian ada yang sifatnya tax holiday. Dan ini pun sangat bervariatif untuk berbagai sektor lapangan usaha. Dan karena sangat variatif dan cukup besar, sebenarnya pemerintah bisa fokus ya pada aspek insentif pajak yang sudah diberikan. Gitu. Saya kira pemerintah memang bisa misalnya melakukan customize pemberian insentif pajak berdasarkan kebutuhan dari tiap-tiap industri. Karena menurut kami bisa saja satu industri itu akan berbeda kebutuhannya dengan industri yang lain, sehingga insentif pajak ini akan ter-customize sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara itu harapannya insentif pajak ini bisa memberikan efek yang lebih besar gitu ya, efek yang lebih nendang lah istilahnya gitu untuk mendorong masing-masing industri. Artinya dia tidak hanya terpaku ataupun tercakup pada satu atau dua industri saja. Dan selain tentu insentif pajak, kita juga harus memperbaiki ya berbagai hal yang menopang ya insentif pajak tadi, masalah permasalahan supply demand di dalam negeri, kemudian juga saya kira aspek-aspek seperti misalnya logistik, infrastruktur itu juga menjadi penting ya, karena itu akan ikut mempengaruhi
kondisi produksi secara umum gitu. Jadi ini yang harus juga menjadi semacam kebijakan tambahan di luar insentif pajak untuk memastikan industri di tahun depan itu bisa tumbuh sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah.